Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa dijaga kalau malam tuh. Sampai Allah sendiri Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari para manusia. No, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, setelah di pertemuan kemarin kita berbicara tentang bagaimana langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik masyarakat baru, ya, sebuah konsep masyarakat baru yang membawakan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral yang tinggi, ya. Dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peraturan-peraturan dan kemudian undang-undang yang memang menggambarkan betapa tinggi, ya, betapa nilai-nilai yang mulia yang dibawakan oleh ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dimotivasi juga para kaum muslimin untuk berbuat baik kepada sesama, berbagi, sharing, ya, berbagi makan, kemudian menutup aib, kemudian menghormati tetangga, dan lain-lain demikian, dimotivasi dengan ganjaran-ganjaran yang kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di hari akhir nanti, ya, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat yang ideal, masyarakat yang tidak pernah dikenal oleh peradaban, oleh sejarah, masyarakat semulia demikian, ya, masyarakat yang membawakan nilai-nilai semulia demikian, masyarakat yang tidak ada pada mereka batasan rasis, ya, batasan-batasan ras, batasan-batasan baik kekayaan ataupun kemiskinan yang ada pada individu, namun sebuah umat yang bersatu di atas nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari ras apapun mereka, terlepas bagaimana latar belakang mereka seperti apapun, ya. Kemudian muahadah ma'al Yahud, perjanjian-perjanjian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat dengan orang-orang Yahudi yang tinggal baik di Madinah ataupun di sekitar Madinah, ya, sampai situ, ya. Ba'da an arsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawaida mujtama'in jadidin wa ummatan islamiyatan jadidatan biiqamatil wahdah al-aqdiyyah was-siyasah wan-nizamiyyah bainal muslimin bada' bitanzim alaqatihi bighairil muslimin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan kaidah-kaidah society-nya, kaidah-kaidah masyarakat, ya, yang baru, yaitu umat Islam, masyarakat Islam yang baru, dengan mendirikan nilai-nilai persatuan di atas akidah dan kemudian di atas konsep politik dan kemudian peraturan-peraturan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegakkan di antara para kaum muslimin. Setelah Rasul melakukan itu semua, mulai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur bagaimana hubungan-hubungannya dengan para kaum non muslimin, ya. Wa kan qasduhu bidzalik tawfirul amn wassalam wasa'adah wal khair lil bashariyah jam'a. Nah, tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya untuk membawakan dan meratakan keamanan, kesejahteraan, keselamatan, ya, kebahagiaan dan maslahat bagi seluruh manusia. مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang menggambarkan betapa kental nilai toleransi yang dibawakannya, ya, yang tidak pernah undang-undang demikian atau peraturan-peraturan demikian dikenal di masa tersebut pada masyarakat manapun, ya, sebuah masa yang dimana nilai-nilai kesukuan masih begitu kental, okay? Kepentingan-kepentingan pribadi masih begitu kental pada masa itu, sementara Rasul membawakan Sallallahu Alaihi Wasallam
nilai-nilai yang penuh dengan toleransi dan justru membawakan kebaikan yang merata kepada seluruh manusia yang ada. Ya. Wa aqrab man kan yujawirul Madinah min ghairil muslimin humul Yahud. Dan masyarakat yang paling dekat dengan Madinah yang bertetangga dengan kaum muslimin adalah tentunya para orang-orang Yahudi. Kama aslafna, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang mereka. Wa hum wa in kanu yubtinuna al-adawata lil muslimin lakin lam yakunu adharu ayata muqawamatin aw khusumatin ba'd. Mereka, yakni kaum Yahudi, kalaupun mereka menyembunyikan kebencian dan permusuhannya kepada kaum muslimin, namun mereka masih belum berani untuk menampakkan perlawanan ataupun permusuhan apapun kepada para kaum muslimin. Fa'aqad ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'ahadah qarrar lahum fiha an-nusha wal khair. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat sebuah perjanjian dengan mereka, dengan para kaum Yahudi ini, perjanjian yang di dalamnya membawakan kebaikan dan kemudian membawakan nilai-nilai ketulusan sebenarnya bagi para kaum Yahudi. Wa tarak lahum fiha matlaq al-hurriyyah fid din. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan bagi mereka di dalam beragama, wal mal, kebebasan di dalam bagaimana mereka memutar atau memperlakukan harta yang menjadi memang milik mereka. Walam yattajih ila siyasah al-ibad awil musadarah wal khisam. Rasul tidak mengambil langkah-langkah di dalam menyikapi kaum Yahudi ini. Rasul tidak mengambil langkah-langkah embargo ataupun penekanan dan lain-lain kepada mereka, para kaum Yahudi ini. Ya. Wa fi ma yali aham bunud hadhil muahadah. Di antara poin-poin perjanjian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat bersama para kaum Yahudi, di antaranya adalah sebagaimana berikut, ya. Di antaranya, sesungguhnya Yahud Bani Auf adalah satu umat bersama para kaum mukminin, yakni satu kesatuan. Mereka kalaupun Yahudi bukan Islam, namun mereka satu kesatuan berada di masyarakat yang sama bersama kaum mukminin. Lil Yahud dinuhum walil muslimin dinuhum. Kaum Yahudi memiliki konsep agama sendiri dan kaum muslimin memiliki konsep agama sendiri. Mawalihim wa anfusihim. Demikian juga mereka memiliki budak-budak, orang-orang yang mereka kuasai dan mereka berkuasa atas dirinya masing-masing. Wa kadzalika li ghair Bani Auf minal Yahud. Demikian juga diterapkan hukum ini kepada kaum Yahudi lain selain Bani Auf, ya. Wa inna 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Nah, kemudian kaum Yahudi wajib untuk mengeluarkan nafkah mereka. Demikian pun kaum muslimin wajib untuk mengeluarkan nafkah mereka. yakni mereka wajib untuk mengeluarkan dari harta mereka apa yang mereka memang wajib untuk keluarkan, masing-masing punya kewajiban. Wa inna bainahumun nasr 'ala man harab ahla hadhihi as-sahifah. Sesungguhnya kaum Yahudi dan kaum muslimin berkewajiban untuk menolong, melawan siapapun yang memerangi para penduduk yang ada di kota ini. Yani kalau Yahudi diserang, kaum muslimin membantu membela mereka, demikian kalau kaum muslimin diserang, kaum Yahudi pun wajib membela mereka. Ya. Wa inna bainahumun nusah wan nasihah wal bir dunal itsm. Mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan perlakuan yang paling mulia, perlakuan-perlakuan baik, dan kemudian harus berlaku tulus satu sama lain, ya, dan tidak berbuat zalim satu sama lain. Wa innahu lam ya'tham imru'un bihalifi wa inna an-nasra lil madhlub, dan seterusnya poin-poin perjanjian yang Rasul buat bersama kaum Yahudi yang bisa kita baca di situ. Itu menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan undang-undang dan peraturan-peraturan demikian, poin-poin perjanjian yang menggambarkan toleransinya yang mendalam, kemudian di waktu yang sama juga solidaritas yang tinggi, ya, solidaritas yang tinggi, dan kemudian juga adanya kebebasan, diberikannya kebebasan di dalam beragama. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin awal memaksa mereka untuk masuk Islam, tidak, ya. Mereka dengan agama mereka masing-masing, namun mereka memiliki kewajiban-kewajiban masing-masing. Kaum muslimin memiliki kewajibannya dan kaum Yahudi memiliki kewajibannya.
Wa bi ibram hadhil mu'ahadah saratil Madinah wa dhawahiha daulah wifaqiyah, asimatuha al-Madinah. Nah, dengan membentuk perjanjian yang sedemikian rupa dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya jadilah Madinah ini sebuah negeri yang terdiri dari negeri-negeri yang ada. Wallahu a'lam wifaqiyah. Ini maksudnya mungkin states ya, negeri bagian. Oke, itu kabilah-kabilah yang bersatu membentuk sebuah negeri Madinah, atau mungkin sebuah negeri yang sifatnya majemuk ya, majemuk. Asimatuha al-Madinah, yang dimana ibu kotanya adalah ya Madinah yang kita kenal sekarang. Wa ra'isuha in sahha hadza ta'bir, dan kemudian presidennya kalau boleh digunakan atau dipinjam ungkapan ini, presidennya sendiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatun nafidhatu wa sultan al-ghalib fiha lil muslimin. Dan kemudian keputusan dan kemudian kekuasaan yang dominan di negeri tersebut adalah milik para kaum muslimin. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام أعهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة. Dan kemudian demi meratakan keamanan dan kenyamanan, kemudian juga perdamaian, akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian demikian, perjanjian yang sama kepada kabilah-kabilah lain di masa yang akan datang nanti. Perjanjian dan poin-poin perjanjian yang sama sebagaimana dibuatnya kepada para kaum Yahudi di sekitar Madinah ini. Ya, dengan tujuan apa? Supaya rata keamanan dan kemudian meniadakan perseteruan yang selama ini berkepanjangan terjadi antara kabilah-kabilah yang ada. Ya. Hasab ma iqtadathu dzuruf wa sayati dzikru syai'in minha. Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergantung kondisinya nanti, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membuat perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah lain. Perjanjian yang membawakan nilai-nilai yang sama, nilai-nilai yang menekan atau menutup pintu-pintu kerusuhan, pintu-pintu permusuhan, pintu-pintu kezaliman, dan justru lebih meratakan keamanan dan perdamaian di antara para masyarakat, ya. Sehingga keamanan, perdamaian dan lain-lain dapat juga terasa bahkan untuk selain para kaum muslimin, ya. Demikian kebaikan yang dibawa oleh Islam, kebaikan yang akan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Ya. Nah, kemudian bab selanjutnya berbicara tentang al-kifah ad-dami. Ya. Kifah ad-dami ini wallahu alam yang ana fahami artinya bentrokan yang berkepanjangan, yang continue. Apa di situ terjemahannya? Perlawanan berdarah. Masa. Kalau berdarah bukan ad-dami, damawi. Nah, itu berdarah. Tapi kalau ad-dami itu dari daum, daiman, continue. Al-kifah yakni clash. Bentrok. Jadi al-kifah ad-dami yakni bentrokan yang terus-menerus, enggak ada urusan sama darah. Kalau enggak ada alifnya, no. Mungkin kita bisa paksain darah, cuman darah juga enggak jadi dami tapi damawi. Nah, masuk. Ini nggak tahu ya, yang Ana tahu dari bahasa Arab begitu ya. Wallahu alam. Iya kali dia yang benar, gue yang salah. Udah dah, pura-pura sama aja ya. Udah. Istifzazat Quraisy wa ittisaluhum bi Abdullah bin Ubay. Kaum Quraisy ini masih greget kan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Iya enggak? Mereka nambah greget ketika mendapati kenyataan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para kaum muslimin udah menemukan sebuah negeri yang menjadi basis dan benteng mereka sehingga mereka dapat aman menyebarkan ajaran mereka ini. Ini greget. Akhirnya mereka melakukan upaya-upaya untuk apa? Untuk melakukan penekanan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin. Kaum Quraisy ini melakukan upaya-upaya itu, ya. Di antara upaya besar yang mereka lakukan, di antara upaya inti yang mereka lakukan adalah mereka menghubungi sekutunya dari orang-orang Madinah, yaitu Abdullah ibnu Ubay. Ini Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Nah, kita ceritakan dia adalah seorang Yahudi yang memiliki kedengkian dan dendam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang sangat diberikan kehormatan dan kekuasaan oleh para penduduk Madinah. Kadu ayyutawiju. Hampir mereka mengangkatnya menjadi raja. Tuh, hampir jadi raja. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berantakan semua angan-angannya. Nah, dia nih akhirnya banyaklah
menjadi perpanjangan tangan kaum Quraisy, musuh-musuh Islam, untuk membuat kekacauan di antara kaum muslimin. Ya, dia bersekutu dengan musyrikin Makkah. Ya, nah bab ini menggambarkan ini. Tayyib, kita baca. Taqaddama adla bihi kufaru Makkah min at-tankilat wal wailat 'ala al-muslimin fi Makkah. ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا عن عدوانهم بعدها بل زادوهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا مقرا بالمدينة. Ini yang kita sampaikan barusan, ya. Setelah kita berikan banyak gambaran tentang intimidasi yang dilancarkan oleh para kaum musyrikin Makkah kepada para kaum muslimin, permusuhan yang mereka lakukan, ya, dan kemudian kekejian yang mereka timpakan kepada para kaum muslimin, okay? Yang akhirnya itu semua berhaklah, yakni tindakan-tindakan demikian semua kepada sebuah kaum adalah sesuatu yang menjadi hak bagi sebuah kaum untuk mengangkat senjata dan membalas kezaliman itu. Hakikatnya memang demikian sebenarnya, karena diperlakukan sedemikian rupa, ditindas, diintimidasi, dan dizalimi demikian, ya. Dan kemudian setelah kaum muslimin berhijrah tadi, kita katakan bahwasanya mereka pun nggak terima, nggak tenang dan nggak terima ketika kaum muslimin memiliki sebuah tempat yang menjadi shelter bagi mereka, ya, menjadi tempat mereka berlindung dan tempat mereka mengamankan diri mereka dan agama mereka. Itu semua akhirnya membuat para kaum musyrikin semakin terbakar amarah mereka terhadap kaum muslimin. Fakatabu ila Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Akhirnya mereka menulis surat kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya, wa kan idzak musyrikan, pada saat itu Abdullah ibn Ubay belum masuk Islam, memang masih Yahudi. Bisifatihi ra'is al-ansar qabla al-hijrah. Dia adalah seorang pemuka orang-orang Madinah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'lum annahum kanu qad ittafaqu alaihi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwasanya para orang-orang Madinah ini telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai leader, sebagai pemimpin. Kadu yaj'alunahu malikan. Mereka hampir bahkan mengangkat Abdullah ibn Ubay sebelumnya dulu nih sebagai raja di atas mereka, ala anfusihim. Laula an hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kalau bukan karena Rasul hijrah kepada mereka, jadilah itu dia raja. Tadinya begitu. Wa amanu bihi katabu ilaihi wa ila ashabihil musyrikin. Nah, para kaum musyrikin Makkah ini menulis surat, yakni kepada Abdullah ibnu Ubay dan kepada para pengikutnya. Yaquluna lahum fi kalimat batah. Ya. Para kaum musyrikin Makkah ini berkata kepada Abdullah ibnu Ubay dan kepada para musyrikin pengikutnya, yakni orang-orang non-muslim di Madinah, kaum musyrikin Makkah berkata, Innakum awaitum sahibana wa inna nuqsimu billah latuqatilannahu aw latukhrijannah aw lanasiranna ilaikum bi ajma'ina hatta naqtula muqatalatakum wa nastabiha nisa'akum. Sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada orang kita, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bersumpah atas nama Allah, kalian harus memeranginya dan mengusirnya dari negeri kalian. Atau kami akan bergerak dari Mekah menuju kalian dengan seluruh kekuatan kami sehingga kami memerangi kalian dengan perang yang besar. Setelah itu kami pun akan nastabih nisa'akum, kami pun akan menghabisi wanita-wanita kalian. Yani sebagaimana yang terjadi di dalam peperangan. Diancam demikianlah oleh para kaum musyrikin Quraisy. Wa bi mujarrad bulugh hadzal kitab qam Abdullah ibn Ubay liyamtathil awamir ikhwanihil musyrikin min ahli Makkah. Dan hanya dengan datangnya surat itu kepada Abdullah ibn Ubay, langsunglah dia melakukan upaya, langsung segera bergerak Abdullah ibn Ubay melakukan upaya untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh para saudara-saudaranya itu dari golongan kaum musyrikin Makkah. Waqad kan yahqid 'ala nabi, dan telah kita katakan Abdullah ibn Ubay memiliki kedengkian yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Dia melihat Nabi ini telah merampas kerajaannya dan kekuasaannya darinya. Gitu. Yaqul Abdurrahman ibnu Ka'ab. Abdurrahman ibnu Ka'ab bercerita, "Falamma balagha dzalika Abdullah ibnu Ubay wa man kana ma'ahu min abadatil authan." Ketika surat tersebut sampai kepada Abdullah ibnu Ubay dan kelompoknya dari para penyembah berhala, ijtama'u li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah ibnu Ubay bersama para pengikutnya dan kaum musyrikin maka mereka bersatu semuanya siap untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka mempersiapkan demikian, sampailah kabar tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abdullah bin Ubay dapat perintah dari kaum musyrikin Makkah untuk menyerang kita. Begitu. Nabi dengar nih, kabarnya bocor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqiyahum. Nabi justru berangkat menemui Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya sendiri. Nabi berkata kepada mereka, "Laqad balagha wa'id Quraisy minkumul mabaligh, ma kanat takidukum bi akthar ma turiduna an takidu bihi anfusakum. Turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum." Sungguh ancaman kaum musyrikin Quraisy ini telah membuat kalian sampai hilang akal sehat. Begitu. Ya? Yani nggak pernah kalian terprovokasi sampai sejauh ini oleh kaum lain. Apakah kalian mau memerangi saudara-saudara kalian sendiri? Apakah kalian mau memerangi anak-anak kalian sendiri? Ya, ini orang-orang Madinah. Begituin nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma sami'u dzalik minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tafarraqu. Akhirnya para pengikutnya Abdullah bin Ubay ketika mendengar ucapan Nabi demikian, mereka nyadar apa yang mau mereka lakukan. Akhirnya bubarlah mereka, nggak jadi ngikut seruan Abdullah bin Ubay untuk menyerang para kaum muslimin yang masih juga orang-orang Madinah, masih saudara-saudara mereka juga, masih nyambung nasabnya sebenarnya. Ya, imtana Abdullah bin Ubay bin Salul anil qital idzak. Pada saat itu mau nggak mau Abdullah bin Ubay juga menahan diri, nggak berani nyerang. Lima ra'a khawran aw rushdan fi ashabi, dikarenakan dia melihat khawran, yakni dia melihat ya, para pengikutnya ini rushd, menyadari, dapat akal sehat, ya, yakni akal sehatnya datang sehingga meninggalkannya dan nggak mau mengikuti seruannya. Walakin yabdu min tasarrufatihi annahu kan muwati'an ma'a Quraisy, tapi dari sepak terjangnya dan dari manuver-manuvernya nanti ke depan, Abdullah bin Ubay ini sangat jelas deh. Dia ini banyak terus berkomunikasi, dengan para kaum musyrikin Mekah, Fakan la yajid fursah illa wa yantahizha, sehingga nantinya dapat kita dapati, tidaklah ada sebuah kesempatan pun untuk menjadikan keburukan, fitnah di antara kaum muslimin, kecuali pasti langsung dia manfaatkan kesempatan itu. Ya. Li'iqa'asyar bainal muslimin wal musyrikin, dengan tujuan untuk menghidupkan perpecahan, menjadikan keburukan, permusuhan antara para kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Wa kana yadhummu ma'ahul yahud liyu'inuhu 'ala dzalik. Nah, para orang-orang Yahudi yang ada bergabung bersama Abdullah bin Ubay untuk membantunya melancarkan makarnya tersebut. Walakin tilka hi hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat tudfi nara syarrihim hinan ba'da hin. Tapi demikianlah memang kebijaksanaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringkali mematikan api fitnah yang mereka hidupkan, ya, berulang-ulang, ya. I'lan azimah as-sadd 'anil Masjidil Haram. Kemudian masuk bab selanjutnya. Yakni orang-orang Madinah akhirnya menegaskan bahwasanya para kaum musyrikin maka nggak boleh melewati jalan yang biasa mereka lewati lewat Madinah. Ini yang bikin segen kaum musyrikin Makkah sama kepada kaum Madinah, karena jalur mereka untuk melakukan perjalanan, perdagangan dan lain-lain itu lewat situ. Ini yang bikin segen. Mereka kalau mau ke Syam,
Mesti lewat Madinah, bawa barang-barang, bawa dagangannya dan lain-lain, mesti lewat Madinah. Ini yang diantara hal yang bikin segen kaum musyrikin Mekah sama penduduk Madinah sebenarnya, karena mereka nih memiliki posisi yang sangat strategis, ya. Tapi akhirnya terjadi sebuah kejadian yang dimana di situ akhirnya ditegaskan bahwa kaum musyrikin Mekah nggak dikasih lagi lewat Madinah. Gitu, ini ada kejadian ini, gitu, ya. Lihat. Sa'ad bin Mu'adz intalaq ila Makkah mu'tamiran. Suatu hari Sa'ad bin Mu'adz nih di antara Siddiqul Ansar, ya, Siddiq Al-Ansar. Dia berangkat berumroh ke Mekah suatu hari, oke? Okay? Fanazala ala Umayyah bin Khalaf di Makkah. Pada saat itu dia mampir dan tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf di Mekah. Ya. Iya kan? Ya, dulu jam-jam belum ada, jam-jam tower apa ya? Hotel belum ada. Jadi di rumah yang masih orang-orang yang masih punya hubungan nasab kerabat di Mekah, biasanya mampirnya di situ, nginep di situ. Faqala li Umayyah. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Unzur li sa'ata khalwah la'alli an atuf bil bait." Coba carikan untukku kapan kira-kira waktu kosong Ka'bah. Oke? Ketika nggak ada orangnya jam berapa? Supaya aku sempat untuk bertawaf di Ka'bah. Ya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Fakharaja bihi qariban min nisfin nahar. Akhirnya Umayyah bin Khalaf membawa Sa'ad bin Mu'adz untuk mencari kesempatan tawaf, kira-kira sepinya ini pas tengah hari siang-siang. Tengah hari siang-siang ini panas, orang biasanya nggak ada orang. Nah, dibawalah sama Sa'ad bin Mu'adz ke sono. Oke? Falaqiyahuma Abu Jahal. Qadarullah. Taunya ada Abu Jahal di situ, Abu Jahal pisan lagi. Ya? Faqal ya Abu Safwan. Abu Jahal berkata kepada Umayyah ini, Ibn Khalaf. Wahai Abu Safwan, man hadha ma'ak? Siapa nih yang bersamamu? Faqal Umayyah berkata, hadha Sa'ad. Ini Sa'ad. Faqala lahu Abu Jahal. Abu Jahal berkata, ala araka tatuf bi Makkah aminan wa qad awaitumus sabah. Ajib amat ente. Dengan tenang bisa bertawaf di Ka'bah sementara kalian telah memberikan perlindungan kepada tuh orang-orang murtad. Yang sabah yakni orang-orang yang murtad, yakni orang-orang yang meninggalkan agama tradisional mereka dan kemudian masuk Islam. Mereka bilang sabah. Oke? Okay? Wa za'amtum annakum tansurunahum, dan kalian berani untuk membela dan menolongnya, wa tu'inunahum, memberikan pertolongan dan pembelaan kepadanya, kepada mereka yakni, amma wallah laula annak ma'a Abi Sufyan wa Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Demi Allah, kalau kau bukan bersama Abu Safwan, yakni bersama Umayyah bin Khalaf, sungguh kau tak akan kembali pulang ke rumahmu dengan selamat. Gituin. Faqala lahu Sa'ad. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz berkata, wa rafa' sautah alaih, dan dia berkata dengan suara yang keras, ngebentak Abu Jahal. Ya? Amma wallahi la in mana'tani hadha la amna'annaka ma huwa ashaddu alaika minhu tariquka ala ahli al-Madinah. Tuh. Demi Allah, kalau kau melarangku untuk melakukan ini, maka aku akan berikan kepadamu larangan yang lebih keras daripada ini. Kau tidak bisa lewat Madinah. Mungkin itu, nggak boleh jalan lewat Madinah. Dihantam balik sama Sa'ad bin Mu'adz. Okay? Quraisy tuhaddid al-muhajirin. Kaum Quraisy kemudian memberikan ancaman-ancamannya kepada kaum muhajirin. Wa ka'anna Quraisyan kanat ta'tazim ala syarr ashad min hadha wa tafakkar fil qiyam bi nafsiha lil qada' ala al-muslimin wa khasah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum Quraisy memiliki ambisi besar, ambisi yang buruk. Ya. Untuk mereka melakukan semua upaya dan memikirkan terus cara yang paling efektif untuk menghabiskan kaum muslimin, terutama menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun hadza mujarrad waham aw khayal, dan ini bukan cuma angan-angan atau imajinasi mereka aja. Faqad ta'akkad lada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min makaid Quraisy. Sungguh
yakni tipu daya orang-orang Quraisy dan usaha makar mereka untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat diyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengetahui betapa kaum musyrikin menghendaki untuk menimpakan keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati malam kecuali begadang, karena takut ada seseorang yang datang untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au fi hirs minas sahabah, tidaklah Nabi dapat tidur kecuali ada yakni para penjaga dari golongan sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Terus demikian malam-malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berada dalam keadaan yakni waspada mau nggak mau karena menghadapi musuh yang siap melakukan apapun untuk menghabisinya. Rawah Syaikhan fi sahihaihima. Nah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqdamihil Madinah lailatan. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama sampai Madinah, beliau bergadang. Oke, begadang, nggak bisa tidur sampai malam. Faqal, dan kemudian dia berkata, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni lailah. Dia mengucapkan angan-angannya, duhai ada seseorang yang saleh dari golongan sahabatku yang menjagaku malam ini. Gitu. Ya. Qalat, fa bainama nahnu kadzalik, idz sami'na khashkhashata silah. Dan ketika lagi demikian nih kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di luar nih kami mendengar suara gesekan pedang, yakni pedang yang diikat dan kalau di bawah jalan nih kan ada bunyinya, klek-klek gitu. Khashkhashah silah. Kok ada orang bawa senjata ini di luar, gitu. Faqal, Nabi pun berkata, man hada? Siapa itu? Begitu. Qal, akhirnya orang tersebut berkata, Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Aku Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya Rasul. Ini masih khal, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bik? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apa yang membuatmu datang wahai Sa'ad? Faqal, waqa fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faji'tu ahrusuhu laila. Tiba-tiba datang kekhawatiran pada hatiku akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sengaja aku datang mendatangimu malam ini untuk menjagamu ya Rasulullah. Masya Allah enggak? Padahal Rasul baru berangan-angan di dalam rumahnya. Langsung Allah sampaikan ide itu kepada salah seorang di antara sahabatnya. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada Sa'ad dan dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bisa tidur dengan tenang. Ya. Walam takun hadhil hirasah mukhtassah bi ba'dil layali. Tapi ini bukan jarang-jarang nih dijaga begini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amran mustamir, selalu akhirnya continue Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah penjagaan para sahabatnya kalau malam nih. Gitu. Ya sebagaimana pembesar-pembesar kaum. Nggak bisa dibiarin sendiri, mesti ada yang jagain. Faqad rawa an Aisyah qalat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu lailan hatta nazal. Rasul sallallahu alaihi yuhras lailan. Tuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa dijaga kalau malam tuh. Sampai Allah sendiri subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari para manusia. No. Ya? Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal kubbah faqala ya ayuhan nas insarifu anni faqad asamani Allahu azza wa jalla. Setelah turun ayat tersebut, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari tendanya dan kemudian dia berkata kepada para orang-orang yang ada di sana, wahai sekalian manusia, udah bubar sana pulang. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan penjagaannya bagiku. Udah tenang. Tuh, gitu udah. Ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya udah dapat janji ya. Wajar tidaklah menjadi sesuatu yang berlebihan dan kemewahan yang berlebihan ketika
kepala sebuah kaum dijaga malamnya dan lain-lain. Demikianlah emang sunnatullah kayaknya yang berjalan ya. Oke. Berbeda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seringkali tidak ada penjagaan di depan rumahnya apa ini. Karena apa? Karena ada janji-janji penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau melakukan perjalanan, lagi safar malam misalnya. Oke? Biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nih di tengah, dijagalah di depannya, dijaga di belakangnya, begitu kan? Tapi Rasul nggak demikian Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau paling belakang di antara rombongan barisannya. Mau paling belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sering berkata, taqaddamu wa khallu dhahri lil malaikah. Majulah saja kalian sudah, punggungku dijaga oleh para malaikat. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian maslahatnya adalah Rasul seringkali menolong. Kalau ada barang yang jatuh di antara barang-barang nih para rombongan, Rasul ambilin. Kalau ada yang capek, ada jatuh apa, Rasul tolongin Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terjadi juga kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang pernah kita ceritakan, ya, yang ontaknya ngadat. Makanya Rasul tolong Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul emang berada paling belakang, ya. Walam yakunul khatar muqtasiran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ancaman bahaya ini tidak hanya terbatas ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yahdak bil muslimina kafah. Ancaman tersebut pun mengincar seluruh kaum muslimin. Faqad rawa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul Madinah wa awathumul ansar, ramathul Arab an qaus wahidah." Tuh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya memasuki kota Madinah dan kemudian kaum Ansar memberikan perlindungan kepada mereka, akhirnya seluruh bangsa Arab menyerang mereka kompakan, ya, langsung diserang oleh seluruh kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Wa kanu la yabitun illa bisilah wa la yasbihun illa fi. Akhirnya para sahabat nih, para kaum muslimin, tidaklah mereka tidur kecuali dekat dengan senjata. Tidaklah mereka bangun pagi kecuali dekat dengan senjata. Saking tegangnya kondisi yang ada pada masa itu. Ya, sampailah datang sebuah masa di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan para kaum muslimin untuk mulai mengangkat senjata melakukan perlawanan. Ini al-iznu bil qital. Izin untuk perang. Izin untuk perang. Mulai diizinin nih kaum muslimin. Selama ini kan nggak diizinin, ya kan? Di Mekah ditindas apa belum diizinin untuk mengangkat senjata. Sampai Madinah juga belum diizinin. Lama-lama baru turun izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi hadhihi adh-dhuruf al-khatirah allati kanat tuhaddid kayan al-muslimin bil Madinah wa tunabbi an Quraisy annahum la yafiqun an ghayyihim wa la yamtani'un an tamarrudihim bihal. Anzalallahu ta'ala al-idhna bil qitali lil muslimin. Walam yufridhu alaihim. Nah, di dalam kondisi yang menegangkan ini, singkat cerita nih, di dalam kondisi yang menegangkan ini, yang dimana para kaum musyrikin pun belum juga sadar dan belum berhenti untuk melakukan penekanan dan melakukan upaya-upaya untuk menimpakan keburukan kepada kaum muslimin, turunlah izin untuk melakukan peperangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi izin tersebut sifatnya hanya mempersilahkan, belum mewajibkan. Awas. Belum diwajibin, tapi udah ditafadolin. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Udzina lil ladzina yuqatalun." Telah diizinkan bagi mereka yang diperangi di annahum zulimu. Bahwasanya mereka adalah kaum yang dizalimi, wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Ya. Maksudnya telah diizinkan untuk berperang kepada orang yang kepada kaum yang dizalimi dan diperangi. Maksudnya begitu. Ya. Turun ayat ini pertama untuk mempersilahkan kaum muslimin untuk mulai mengangkat senjata. Ya. Dan kemudian juga turun ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada para kaum muslimin bahwasanya izin tersebut dengan tujuan untuk mematikan kebatilan dan mendirikan syiar-syiar Allah. Awas.
bukan untuk memuaskan atau bukan untuk menjadi izin sarana memuaskan dendam mereka personal kepada kaum Quraisy. Lah, nggak begitu. Tapi untuk meninggikan syiar-syiar Allah, meninggikan kalimatullah. Allah berfirman, "Alladzina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar." Mereka adalah orang-orang yang ketika kami berikan mereka kuasa di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Tuh, tujuannya untuk mendirikan syiar-syiar Allah agar aman negerinya. Gitu. Wa kana al-idhnu muqtasiran ala qital Quraisy. Izin awalnya diturunkan tadinya cuman izin untuk memerangi kaum Quraisy doang tadinya mah. Tsumma tatawwar fi ma ba'd, tapi ke depannya berkembanglah kondisi yang ada dan izin yang turun. Ma'a taghyir adz-dzuruf, ma'a taghayyur adz-dzuruf, ya, seiring dengan situasi yang dinamis, yang berubah, hatta wasala ila marhalatil wujub, sampai izin tersebut berubah sifatnya menjadi kewajiban, bukan hanya mempersilahkan tapi kewajiban. Wajawaz Quraisyan ila ghairihim, dan izin tersebut pun bukan hanya untuk memerangi kaum Quraisy tapi memerangi juga kaum-kaum yang lain. Wala ba'sa an nadhkur tilkal marahil biijaz qabla an nadkhula fi dzikril ahdath. Ya, nanti kita akan sebutkan marhalah-marhalah atau tahapan-tahapan, fase-fase diizinkannya ini bagi kaum muslimin untuk mengangkat senjata dan memerangi mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.